Oke, baik ya. Jadi anak-anak semua, kembali kita akan masuk materi kita yang berbicara tentang sudut istimewa. Artinya ini memang sudah pelajaran kita di kelas 10, tetapi tidak mengapa kalau kita ulangi kembali ya. Nah, di sini sudah Bapak buat sudut-sudut dalam trigonometri. Artinya ini sudut istimewanya ya. Ini sudah sebuah ketentuan dan nilainya sudah ditentukan gitu. Nah, jadi kita kemarin yang pertama sudah berbicara tentang perbandingan dalam trigonometri. Nah, sekarang yang mau kita lihat adalah sudut istimewa yang harus kita hitung. Yang pertama di sini Bapak buat yang mewakili kuadran pertama ini ya. Ini adalah sudut yang ada di kuadran pertama. Oke. Jadi yang kuadran pertama ini ada 0, 30, 45, 60, 90. Jadi kalau misalkan ditanya, ya kita ingat ini. Kuadran pertama harus kita ingat ya, kuadran pertama harus kita ingat. Oke, harus diingat. Karena ini pokoknya nanti. Sin 0 0, sin cos 0 1, tangen 0 0. Nah, gitu. Nah, jadi kalau ditanya berapa sin 30, berarti dia kita naikkan. Ini sudah ketentuannya, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Akar 4 itu 2, setengah kali 2 berapa? 1. Nah, begitu. Ya, demikian juga kalau cos, kalau dia sudah mulai dari 1 kita turunkan sampai 0. Berarti ini kan setengah akar 4 tadi ya, setengah akar 4 tadi 1 ya nih. Setengah akar 4 nih, setengah akar 4 itu sama dengan 1 kan, 2 kali setengah. Berarti kalau ini setengah akar 4 turunkan. Setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, akar 1 nggak perlu ditulis, setengah akar 0 ya berarti 0. Nah, begitu. Ya, sekarang kalau misalkan tangen kita tahu kemarin adalah tangen sama dengan sinus per cos, ya kan? Sinus per cos. Jadi kalau tangen 0 berarti sinus 0 per cos 0. 0 bagi 1 ya 0. Nah, gitu ya. Berarti tangen 30 berapa? Sin 30 per cos 30. Nah, gitu. Berarti setengah dibagi setengah akar 3. Coret setengahnya tinggal seperakar 3. Kalau kita rasionalkan kali akar 3 kiri kanan maka muncul apa? Sepertiga akar 3. Itulah tangen 30. Tangen 45 setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1. 60 setengah akar 2 setengah akar 3 dibagi setengah, coret setengahnya berarti muncul akar 3. Ini dia ya. Sekarang 90 tangen 90, sin 90 per cos 90, 1 bagi 0 berapa? Ya tak terhingga gitu ya, atau tidak terdefinisi. Nah, gitu ya. Nah, misalkan kotangen 45 ya, kosekan 45 kosekan 45 berarti setengah akar 2. Artinya tadi ya ada kesalahan tadi, tiba-tiba mati HP-nya. Akar 2 balikkan berarti 2 per akar 2. Nah, gitu dibalikkan ya, dibalikkan akar 2 per 2, rasionalkan akar 2 per akar 2 berarti 2 per 2 akar 2. Jrep akar 2. Berarti di sini adalah akar 2 ya. Atau bisa pasti sudah ada di buku kalian, ini dia halaman 7. Nah, ini sudah disediakan. Oke, inilah dia sudut-sudut istimewa di kuadran pertama. Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan dia di kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat?
Apakah perlu kami hafal semua, Pak? Gitu ya. Nggak perlu. Itu nggak perlu dihafal semua. Yang perlu kalian pahami adalah kuadran pertama ini saja. Sambil ingat yang Bapak sampaikan di pertemuan pertama kemarin, tanda setiap kuadran. Coba masih ingat kira-kira ini? Kuadrannya kemarin kan sudah Bapak buat nih. Ya, ini kemarin kuadran pertama kita buat all. Artinya semua positif. Nah, Bapak terbiasa bahasa Inggris memang ya. All, tapi cuma tahu all saja, yang lain nggak tahu. Nah, gitu dia ya. Sekarang kuadran kedua, sin dan kosekan itu yang positif. Oke, lain daripada sin dan kosekan itu ya. Sin dan kosekan itu negatif. Kos, tangen gitu negatif. Ya. Sedangkan di kuadran ketiga kemarin yang positif siapa? Tangen. Kuadran keempat kos. Makanya kemarin Bapak buat asal saja tahu caranya gitu ya. Ini menandakan kuadran pertama yaitu all, kuadran kedua yaitu sinus, kuadran ketiga yaitu tangen, kuadran keempat yaitu kos. Nah, itu aja ya. Itu ingat ya. Jangan sampai lupa. Jadi pertanyaan pertama begini, berapa sajakah sudut-sudut istimewa dalam trigonometri? Apakah 130 istimewa? Apakah 120 istimewa? Begitu ya. Ini juga sudah kesepakatan para pendahulu kita. Nenek-nenek moyang kita sudah sepakat ya bahwa untuk menentukan sudut istimewa itu punya pola. Coba kalian perhatikan ya kuadran pertama ya. Nih lihat. Dari 0 ke 30 itu belum punya pola dia. Ini belum punya pola. Dari 30 ke 45 itu tambah 15. Dari 45 ke 60 tambah 15. Ya. Dari 60 ke 90 tambah 30. Maka polanya nanti adalah 2 kali tambah 15, 2 kali tambah 30. Berarti kalau kita lanjutkan yang ini kan 15 kali 2 kali 30 masih sekali ya. Berarti sekali lagi 30. 90 tambah 30, 120 sudut istimewa. Sudah 2 kali ya. Dari 60 ke 90 sekali, 90 ke 110 sekali. Jadi 2 kali. Baru 2 kali lagi tambah ke 15. Tambah 15, 135. Tambah 15, 150. Sudah 2 kali. Tambah 30, 180. Tambah 30, 210. Tambah 15, 225. Tambah 15, 240, tambah 30, 270, tambah 30, 300, tambah 15, 315, 330, dan 360. Inilah semua sudut istimewa di dalam trigonometri. Nah, permasalahannya nanti ini sering masuk UN ini ya. Kalau zaman Bapak dulu, kalau kalian UTBK UNBK nanti ya langsung dihitung dia berapakah nilai dari cos 210 ditambah dengan sin 225 katanya ya. Sementara kita hanya tahu kuadran pertama saja. Apakah bisa kita cari ini? Bisa. Tapi ingat tanda tadi ya. Coba sebagai contoh apa begini. Kita buat ketentuan dulu ya. Ketentuan. Angka pertama. Angka pertama ganjil berubah. Nah, ini ya, angka pertama ganjil berubah. Apa maksudnya? Sin jadi kos
cos jadi sin. Kalau dia angka pertama genap, tetap. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sin akan tetap menjadi sin, cos akan tetap menjadi cos. Tapi sambil kita perhatikan kuadran ke nilai-nilai atau tanda-tanda dalam tiap kuadran. Contoh, berapakah sinus 225? Nah, gitu ya. Berapa sinus 225? Perhatikan 225 di kuadran ke berapa? Ini 0, 90, ya 90, 180, 270. Berarti kalau 245 di sini di kuadran ketiga. Ya, di kuadran ketiga itu tandanya adalah tangen positif, yang lain negatif. Berarti sinus di situ bertanda negatif. Angka di depan berapa? 2 genap. Berarti tetap sin. Nah, sin tetap sin. 2 baru satu apa kita tambahkan ini. 2 tambah 2, 4. Berarti sin 45. Maka sin 225 sama dengan sin 45, yaitu min setengah akar 2. Nah, gampang gitu ya. Contoh yang lain. Kita ambil yang ganjil. Berapakah cos 330 misalnya, 330. Nah, ini dia. Cos 330. Berarti ini kuadran keberapa? Perhatikan, berarti di sini tempatnya. Kuadran keempat, cos yang positif. Kebetulan cos yang ditanya. Ya, berarti tetap positif karena ini kuadran keempat. Tetap positif. Angka di depan berapa ini? 3, berarti ganjil. Berubah, sin jadi cos, cos jadi sin. Berarti cos jadi sin. 3 tambah 3, 6. Ini tambahkan ya. 6, berarti 60. Maka cos 330 sama dengan sin 60, yaitu setengah akar 3. Nah, ini dia. Ya. Gampang, sangat gampang. Sebagai satu lagi nanti yang lain kalian cocokkan ya. Berapa cos 120? Berarti lihat kuadran keberapa? Kuadran kedua. Ya, kuadran kedua yang positif sinus. Berarti cos ini kan di kuadran kedua, berarti negatif ya. Serap. Siapa di depan? 1 ganjil, berubah berarti sinus. 1 tambah 2, 3, berarti sin 30. Berarti min setengah. Oke, silahkan coba yang lain.